Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadiri Rajendra Wirasakti. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya ingin mewawancarai yaitu pelatih saya yang dulunya saya pernah mengikuti latihan di SSB di Kemudian. Baik, di sini saya ingin mewawancarai yaitu pelatih saya yaitu Pak Suwanto. Asal dari mana, Pak? Saya dari SSB Muda. Itu yang pertanyaannya itu pertama ya Pak, mulai kapan Bapak menekuni sebagai pelatih? Saya menekuni pelatih sejak saya itu kurang lebih umur 20 tahun, karena itu hobi saya, senang bina anak-anak kecil. Dari kecil memang saya sering mengumpulkan mereka, kemudian mereka mengajak untuk bermain bola. Setelah itu kok lama-lama menjadi kebiasaan saya. Terus setelah itu saya mulai belajar ikut melatih di klub seperti itu. Dan alhamdulillah ada klub yang mau menerima saya, walaupun saya itu maaf ini belum mempunyai sertifikat lisensi, belum ada itu. Cuma pengalaman bermain bola, kemudian pengalaman saya dulu dilatih pelatih saya, itu. Kemudian saya keluarkan pada anak-anak kecil itu. Ini pertanyaan kedua, apakah Bapak mempunyai lisensi pelatih? Oh ya, setelah saya ikut melatih di klub HW, kemudian kan saya belum punya lisensi. Setelah itu dalam beberapa tahun ada penataran pelatih ya, lisensi di AFC, jadi tingkatnya malah Asia itu. Ya, jadi pemain-pemain yang ikut lisensi di AFC itu yang mengadakan adalah PSSI. Ya, pelatihnya dulu Yopi Level sama Pak Edi Simon itu. Dan pelatihannya itu di Stadion Jatidiri. Dan itu di mes, di sana 1 minggu. Ya, 1 minggu, kemudian kita di mes di sana. Maka nggak boleh pulang, ya, 1 minggu di sana terus. Pagi latihan, sore latihan, pagi latihan, sore latihan. Kadang malamnya ada classroom seperti itu. Dan pelatih-pelatih yang ikut di sana itu mantan-mantan pemain hebat, ya, seperti Nasrul Koto, Dedi Embarda, Edward Chong, kemudian Nasrul Koto itu kebanyakan mereka itu dari Arsito Solo itu ikut semua. Malah yang dari Semarang itu cuma beberapa orang saja seperti itu. Itu kalau mengikuti lisensi pelatihan itu biayanya itu berapa ya Pak? Apa ada biayanya apa tidak? Iya, jadi dulu saya itu kerja itu gajinya 1 hari itu cuma 10.000, bayangkan. Dan untuk lisensi pelatih di AFC itu saya harus mengeluarkan uang 500.000. Kalau sekarang wah mahal sekali itu, paling enggak kalau sekarang ya 5 jutaan lebih, ya seperti itu. Dan sampai-sampai saya itu nyun sewu, gaji saya cuma 1 bulan 250.000, 2 bulan gaji itu. Ya. Tapi alhamdulillah ada orang yang membantu saya. Sampai sekarang saya masih teringat orang itu, ya. Itu pembina saya di PSHW, namanya Pak Iskandar Jaisman, itu bilang seperti itu, kamu harus berangkat loh Pak, maaf Pak, uang saya cuma 250.000 karena gaji saya 1 bulan itu Pak, dan saya baru saja kerja, udah penting kamu berangkat, kemudian kamu datang ke rumah saya, nanti kekurangannya siap di rumah. Saya datang ke sana, kekurangannya 250.000 itu saya dibantu oleh Pak Iskandar Jaisman, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu berapa kali Bapak melatih dalam waktu 1 minggu?
SSB itu kemudian? Ya, sekarang saya kan melatih Tugu Muda kurang lebih 14 tahun ya, melatih di SSB Tugu Muda. Tapi sebelumnya saya ngelatih di AW ya ada kalau 5 tahunan. Ya, jadi saya ngelatih kurang lebih sampai sekarang hampir 20 tahunan ya, seperti itu. Kemudian di Tugu Muda saya melatih itu 1 minggu 4 kali seperti itu. Jadi jadwalnya hari Minggu, Senin, Rabu dan Kamis seperti itu. Dan alhamdulillah mereka untuk latihan 4 hari dalam 1 minggu itu datanya cukup seperti itu. Apakah Bapak mengadakan evaluasi setelah pelatihan, kayak melatih gitu Pak? Oh iya. Setiap pelatihan kita evaluasi apa? Jadi tiap kita latihan itu sebelum latihan malamnya itu saya sudah menyiapkan materi latihan untuk besok. Jadi materi latihan kita siapkan malam hari, kemudian besok siangnya saya latihan jam 2 itu saya sudah siap melatih, semuanya sudah materi saya siapkan, kemudian anak-anak mulai saya latih. Dan setelah latihan mesti kita evaluasi, ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kualitas anak-anak ini tidak sama. Ada yang cepat tanggap, ada yang kurang, ada yang sedang-sedang. Jadi mereka tidak sama, makanya kita evaluasi agar nanti pemain itu mempunyai kualitas sama dan imbang. Jadi yang saya harapkan yang bagus jangan ya terus sombong, terus latihannya keset jangan. Kemudian yang kurang bagus jangan berkecil hati, tetap latihan, tambah semangat lagi. Karena memang tugas pelatih adalah satu, anak yang belum bisa menjadi bisa, yang sudah bisa meningkat menjadi skillnya lebih hebat lagi, tambah pinter, dan yang pinter tambah hebat lagi, berkualitas seperti itu. Jadi memang di namanya saja SSB Sekolah Sepak Bola. Jadi orang tuanya itu menyekolahkan anaknya di SSB itu dari yang nggak bisa sampai bisa, kan seperti itu. Tidak mungkin cap pinter langsung masuk SSB, kan nggak mungkin, mesti dari yang nggak bisa menjadi bisa seperti itu. Yang bisa meningkat menjadi berkualitas. Kalau perlu ada seleksi di tingkat Jawa Tengah mereka bisa masuk, tingkat Semarang masuk, apalagi timnas bisa mereka bisa masuk. Harapannya seperti itu. Kesulitan apa yang Bapak alami sewaktu dalam melatih? Ya jelas. Pernah mengalami. Iya. Jadi selama saya melatih di SSB banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menjadi guru, karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi banyak sekali kendala-kendalanya. Satu, kadang-kadang mereka tidak latihan karena namanya saja SSB itu anak-anak sekolah. Jadi kadang-kadang mereka ikut kegiatan di sekolah ekstrakurikuler ataupun pelajaran tambahan, kemudian mereka tidak bisa latihan. Yang kedua, kadang-kadang iklim pas kita latihan tahu-tahu hujan, jadi itu termasuk menghambat untuk latihan. Latihannya adalah kita passing, adalah hujan namanya becek, nggak bisa latihan passing, kita ganti. Kemudian lagi ya, belum lagi kadang-kadang anak-anak sekarang kalau latihan, kalau tidak diantar orang tuanya itu mereka tidak latihan. Kebanyakan sekarang 70% seperti itu. Jadi mereka itu ini tergantung sama orang tua, jelas mengantar. Kalau dulu enggak, waktu kecil saya tidak. Saya latihan ya berangkat sendiri, orang tua nggak mau tahu, mau latihan. Ya. Nah, kita sampai-sampai jalan kaki pun kita sudah siap, nggak punya sepeda ya jalan kaki seperti itu. Kalau anak sekarang mana mau latihan jalan kaki, misalnya minta diantar seperti itu, kendalanya seperti itu. Faktor apa yang menjadi penentu dalam pencapaian prestasi secara umum? Ya, jadi prestasi itu bisa dicapai dengan kerja keras. Kemudian bisa dicapai dengan keseriusan anak-anak.
bisa dicapai dengan disiplin, tepat waktu, dan yang terpenting lagi tidak bosan-bosannya mereka untuk latihan. Itu jadi sepandai-pandainya anak, tapi kalau tidak pernah latihan, dia akan ketinggalan dengan anak yang sregep, anak yang bisa latihan terus-menerus, tidak bosan seperti itu. Sekarang prestasi seperti itu. Banyak sekali anak-anak saya sekarang ini lebih hebat karena mereka itu serius latihan terus. Tanpa latihan nonton, tidak ada prestasi. Tanpa disiplin tidak ada prestasi. Tanpa sregep latihan tidak ada prestasi seperti itu. Walaupun pelatihnya siapapun, kalau anaknya nggak mau latihan, jarang berangkat, nggak bisa. Nah, jadi antara pelatih, katanya mereka betul-betul meminatkan anak, dan anaknya betul-betul mau diajak maju, sregep latihan terus menerus. Nanti ada kekurangannya dievaluasi, insya Allah mereka akan menjadi yang terbaik. Bagaimana program latihan yang diterapkan di grup SSB Bumida? Ya, jadi SSB Bumida memang ada program, ya. Jadi mereka dikelompokkan di masing-masing kelompok umum. Ya, yang pertama kelompok untuk happy, gembira. Jadi anak-anak yang kecil-kecil mainnya ya gerudak-geruduk, ngalor itu udah nggak apa-apa, emang itu fase mereka, fase kegembiraan mereka. Kemudian dari anak-anak itu nanti ditingkatkan lagi setelah mereka sudah senang, karena prestasi itu dari senang dulu. Karena mereka senang, cinta dengan bola, sudah senang, akhirnya mereka nanti akan timbul bakat. Oh, anak ini bakat ini. Nanti kemudian kita naikkan dari anak 7 tahun, 8 tahun dinaikkan. Nanti kelompoknya 9 tahun tingkatkan. Ini mulai terarah. 9 tahun nanti ditingkatkan jadi 10 tahun. 10 tahun nanti ditingkatkan naik lagi menjadi 11 tahun. 11 tahun ditingkatkan lagi menjadi 12 tahun. Dan masing-masing kelompok umur itu ada pelatihnya sendiri-sendiri. Nah, jadi mereka betul-betul sudah disiapkan seperti itu. Makanya sampai sekarang di Kencas, tidak cuma Semarang, di Jawa Tengah, buku muda masih bisa menjadi papan atas lah, ya, seperti itu. Kita tidak sombong, tidak, tapi memang betul-betul seperti itu, ya. Ini Aspart 2009 juaranya buku muda. Kemudian Aspart 2010 buku muda juara dari juara 3, tidak apa-apa, tapi mereka tetap di level atas. Nah, seperti itu. Berapa besar peran pelatih dalam hal mengembangkan dan meningkatkan prestasi? Jadi tanpa pelatih, nonton anak itu bisa main bola baik, ya. Jadi tanpa pelatih tidak mungkin anak itu bisa prestasi sepak bola, ya. Apalagi di SSB. Yang timnas saja, kalau dari SSB-nya tidak diarahkan betul-betul, ya, dari pola latihan, kemudian lagi pula dipanjang pola makan, ya, pola tidur, pola hidup sehat. Kalau mereka tidak dibekali itu, tidak bisa mereka jadi timnas, ya. Mereka dari pola makan dulu harus makan yang benar, karena seorang atlet harus makannya jelas, tidak boleh makan sembarangan. Makannya ya makanan atlet. Mereka mau ya, sayur, buah-buahan, ya mau telur, ya paling enggak ya 4 sehat 5 sempurna itu. Oh, mereka tidak harus mahal, kan? Dari pola makannya itu tidak harus mahal. Ya, sayur-sayuran mudah didapat, kangkung, ya bayam, ya, kemudian yang lain-lainnya mudah murah. Dari protein bisa dari telur, ya, tempe, tahu, ya, syukur-syukur ada daging, ada ikan, meningkat. Ya, sekeras apapun latihan, tapi kalau tidak ditunjang dengan makanan, kasihan anaknya, ya, mereka pertumbuhannya akan terhambat, jelas ini, ya. Mereka tanpa gizi yang menunjang, pertumbuhan mereka akan terhambat, ya. Padahal sekarang timnas sekarang ini minim, kalau masuk timnas ketinggiannya harus minim 170, ya. Makanya sekarang anak-anak sekarang tinggi-tinggi, karena ya
mereka udah mulai tahu, orang tuanya udah mulai tahu pengen prestasi ya, makanya harus juga prestasi yang betul-betul dibutuhkan seorang atlet. Ya, selain itu kan juga pelatih yang menunjang, pelatih yang betul-betul mengarahkan anak untuk bisa meningkat pola latihannya, bisa meningkat prestasinya. Ya. Jadi jangan sampai anak punya bakat, pelatihnya tidak mengarahkan yang hebat, mana anaknya dia. Aspek latihan itu terdiri ada berapa sih? Wah, banyak sekali ya. Macam-macam latihannya ya. Dari passing, kontrol, kemudian bouncing, dribbling, gerak itu, ya. Itu bermacam-macam, gerak itu bermacam-macam, kontrol bermacam-macam, passing dengan kaki dalam, passing dengan punggung bisa ya. Kontrol juga sama, ada kontrol dengan telapak kaki, punggung kaki, paha, dada. Ya, gerak tipu pun sama. Ya, gerak tipu bermacam-macam cara, banyak sekali. Ini bisa divariasi ya Pak ya? Iya. Jadi dan semua anak harus ya paling tidak bisa menguasai. Nanti waktu dia main, ya tinggal dia mau menggunakan apa saja silakan. Nah, seperti itu. Kemudian anak harus betul-betul passing yang terarah, terukur. Ya. Jadi passing memang betul-betul senjata. Ya, kan? Kemudian kontrol juga sama. Passing kontrol itu penting. Sehebat apapun dia main nggak bisa passing, nggak bisa kontrol lah, kacau nanti anak. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu program latihan fisik seperti apa saja? Jadi anak-anak itu kan beda dengan anak-anak junior, kemudian anak senior. Karena di SSB dari kecil, ya, dari tingkat kota, kemudian di tingkat jateng, kemudian di tingkat nasional, dan dunia pun mereka main tuh 10 kali 2 paling 10 menit kali 2. Makanya fisiknya mereka fisiknya cuma ringan-ringan, ya, tidak berat-berat tidak, ya. Jadi jangan sampai pelatih itu salah. Jadi anak-anak dilatih fisik kayak orang besar, kayak anak junior. Kadang-kadang dilatih kayak orang dewasa, itu salah betul-betul, malah itu merusak nanti. Ya. Padahal mereka kan cuma mainnya 10 menit, ya, 10 menit. Jadi latihannya ya fisiknya lah ringan-ringan saja, ya dengan bola, ya. Kemudian kelincahan pun sama, kelincahan terus ada bola seperti itu. Jadi mereka tidak meninggalkan bola. Ya, fisik ya, yang sederhana, ya, tapi tidak meninggalkan bola. Jadi jangan sampai anak itu lepas dari bola. Kalau di muda satu pemain satu bola, satu pemain satu bola. Jadi mereka udah punya bola sendiri-sendiri, dibawa pulang. Ya, bola adalah sahabat mereka, seperti itu. Jadi jangan sampai pelatih kalau melatih fisik untuk anak-anak salah, mana kasihan anaknya nih, tidak menjadi baik, nah, nanti malah rusak. Seperti mangga belum saatnya dipetik sudah dikasih obat untuk masak, rasanya tidak akan enak. Beda, ya, mangga yang sudah tua betul, sudah layak dipetik, udah enak. Sama seperti anak-anak SSB itu. Ya, mereka latihan, happy, seneng, lama-lama menjadi prestasi. Jangan ditarget, ini harus prestasi dulu SSB. Jangan. Nanti, ya betul, kita memetiknya juara sekarang, tapi untuk kedepannya mereka sudah habis. Nah, makanya di Indonesia kebanyakan pemain itu hebatnya waktu kecil. Karena waktu kecilnya mereka fisiknya salah, pola makannya salah. Akhirnya mereka bagusnya di kecil, kemudian besarnya udah habis. Karena yaitu pelatih yang tidak tahu, kurang tahu mungkin ya, tidak tahu, kurang tahu pengetahuan, kurang tahu pengalaman. Mereka anak kecil dihabiskan sekarang, diperas sekarang. Mereka memang bagus, tapi kedepannya mereka sudah rusak. Karena apa? Mereka prestasinya waktu kecil saja, kedepannya udah bisa.
tidak seperti itu. Justru lebih baik kecil mereka skill bagus tapi tidak perlu dituntut harus prestasi dulu, biar mereka mengembangkan skill mereka, mengembangkan kemampuan mereka. Ya, setelah besar junior ke atas baru mereka akan naik tingkat, naik seperti itu. Berarti habis junior naik ke senior. Iya, itu mah yang lebih hebat daripada kecilnya bagus, gedenya udah habis. Berapa penggunaan bola Sarpas untuk latihan setiap atlet dalam SSB Pemuda? Jadi Tugu Muda satu pemain bawa bola satu. Jadi kalau anak saya pegang anak 14 ya, bolanya ada 14. Mereka bawa sendiri dari rumah udah. Jadi di sekolah sepak bola, bola itu adalah kalau di sekolah umum adalah buku dan pensilnya, ya kan. Jadi mereka itu menulisnya di lapangannya dengan bola itu. Kalau orang sekolah umum kan menulisnya dengan buku dan pensil, yang kalau di lapangan ya mereka sepak bola buku dan pensilnya adalah bola itu. Tanpa bola wah kacau itu. Apakah penambahan sarana dan prasarana itu perlu dilakukan untuk perasaan program latihan? Iya jelas. Jadi selain mereka latih bagus, pemainnya niat, baik, disiplin, serius, sarana dan prasarana harus memang betul-betul sangat menunjang. Seperti lapangan. Kalau kita mau latihan passing, kontrol, jelas lapangannya harus rata. Apalagi passingnya seperti itu. Itu sangat menunjang. Kemudian perlengkapan yang lain seperti kun, bola-bola kecil, ya, seperti lapangan apa itu gawang-gawang kecil itu memang perlu. Ya. Jadi jangan sampai mereka itu mau nendang bola tunggu bola yang lain baru datang, nggak bisa. Ya. Jadi lebih baik bukan satu bola satu nendang, yang lain jalan terus. Jadi sarana dan sarana sangat-sangat penting untuk latihan sepak bola, apalagi SSB. Ya. Semakin banyak sarana dan prasarana dilengkapi, mereka akan jauh tambah semangat, tambah bisa menjadi berprestasi lah. Berapa penggunaan bola atau sarpas untuk latihan setiap atlet? Ada Ulang lagi, coba. berapa penggunaan bola atau sarpas untuk latihan setiap atlet SSB Pemuda? Satu pemain satu bola. Yang Ya, satu pemain satu bola. Jadi mereka seperti itu. Jadi mereka memang di Tugu Muda, SSB Tugu Muda itu waktu mendaftar mereka harus mempunyai bola sendiri. Ya. harus pendaftaran itu harus beli bola. Iya, bola sendiri ya. Bolanya sudah ada. Ya seperti itu. Waktu Pak saat itu bergabung di SSB Tugu Muda itu, apakah Bapak sama apa yang punya Tugu Muda itu bekerja sama tim medis itu? Oh iya. Dulu memang ada tim medisnya. Ya. Jadi waktu ada pertandingan itu jelas ada tim medisnya pasti. Ya. Jadi mereka mendatangkan tim medis yang betul-betul tahu untuk kesehatan khususnya untuk sepak bola. Jadi suatu ada anak yang cedera mereka bisa menangani. Tapi tidak dibandingkan mereka untuk menangani kejadian-kejadian di dalam lapangan. Jadi mereka tahu, ya, betul-betul tahu. Oh, anak ini kena cedera seperti ini, penanganannya seperti ini, mereka tahu semua. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah bersama dengan tim medis. Tiap kali ada pertandingan, mereka pasti ada tim medisnya ada. Apakah Bapak mengetahui dari mana sumber untuk kegiatan Bobi? Jadi untuk SSB Tugu Muda, jadi sumber dana untuk pembiayaan untuk SSB itu dari SSB. Jadi dari orang tua mereka lihat SSB, kemudian dikelola manajemen ya untuk nyewa lapangan,
untuk bayar kasih bensin pelatih, ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana, termasuk untuk pembelian pun, kemudian rompi, ya, seperti itu. Jadi mereka sumber dananya dari SPP, dari SSW siswa. Apakah ada dukungan dari sponsor Bapak saat SSB juga apa misalnya menjuarai kayak nasional apa itu sponsor datang apa aja? Ya, jadi kadang-kadang orang tua mencarikan sponsor, kadang-kadang manajemen mencarikan sponsor. Jadi begitu klub itu sudah bagus, ya, timnya bagus, kemudian ada orang tua yang memberi masukan untuk cari sponsor dan mereka punya hubungan, punya rekan kerja sponsor, kemudian mereka buat proposal, ya, kadang-kadang mereka mengajukan proposal, kemudian kadang-kadang dapat sponsor untuk kaos, krim, kadang-kadang diberikan bola, kasih bola, ya. Sampai-sampai kemarin mereka tanding itu ada sponsor, kemudian mereka memberi dana membantu untuk biaya untuk ya akomodasi, termasuk untuk makan, untuk transport, mereka seperti itu. Dana seperti itu ada. Tapi mereka ya kelihatan sudah mulai bagus. Ya, mereka kemudian ada sponsor masuk, ya, seperti itu. Menurut Bapak sebagai pelatih, kunci utama untuk menuju kunci kesuksesan dengan pembinaan olahraga menuju prestasi itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita ingin untuk menjadi seorang olahraga yang berprestasi, yaitu kita harus betul-betul latihan secara kontinu dan jaga pola hidup, pola makan. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, ini sangat penting. Kadang-kadang orang itu lupa, jadi ya minta restu sama orang tua, seperti itu. Ya. Sampai sekarang pun anak-anak kalau mau tanding, mesti saya minta pada anak-anak untuk minta doa restu pada orang tua, selain berdoa pada Tuhan, pada Allah, dan mereka minta doa restu orang tua. Nah, itu mas sampai sekarang anak-anak saya tanamkan seperti itu. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Dia waktu itu jaga latihan secara kontinu, tenangan, serius, dan mereka harus yaitu minta restu orang tua. Ya. Apa harapan Bapak sebagai pelatih untuk menunjukkan prestasi untuk stabil dan SSB? Saya selaku pelatih jelas saya ingin membawa nama Tugu Muda, karena itu tempat saya mencari nafkah, ya. Tempat saya untuk bekerja. Makanya saya tunjukkan pada manajemen yang punya klub itu, ya, anak-anak saya latih dengan serius, dengan sabar, sehingga mereka nanti ya alhamdulillah mereka berprestasi dan bisa membawa nama klub, membawa nama SSB, ya, sampai-sampai mereka bisa juara Danau, Jawa Tengah dan DIY, kemudian wakil Jawa Tengah DIY, berangkat ke Jakarta itu dapat sponsor juga dari Danau. Mereka naik pesawat Semarang Jakarta, pulang pergi gratis, itu di hotel berbintang 5 dan Kalpen sampai 1 minggu. Ada tuh kan di Kalpen tuh satu kamar itu 1 malam 2 juta, ya. Seminggu sudah 14 juta. Padahal mereka butuh 3 kamar, kayaknya 3 kali 21 kan 3 kali 14 ya, 3 kali 14 sudah 42 juta untuk bonus lagu mereka. Itu sudah
ya, membawa nama klub yang senang, bangga, dan orang tua juga bangga. Dan alhamdulillah kemarin di Danang saya se-Indonesia dan anak-anak dan saya se-Indonesia kemarin nomor 2 final kalah 1-0 dengan DKI. Kalau enggak juara 1 saya dan anak-anak dan saya berangkat ke Perancis ya. Tapi memang ya belum rezekinya ya, ya Pak, belum rezekinya. Ya kita terima dengan alhamdulillah. banyak bisa lah Iya. ya capek ya, Pak. Anak-anak udah hebat, yang mainnya udah hebat, bagus. Sudah menunjukkan Se-Indonesia nomor 2 itu udah hebat ya. Berapa SSB itu, ribuan SSB mereka bisa nomor 2. Sudah hebat. itu yang di Perancis berarti itu yang diambil satu lagi. Ya satu tim sama tim kemarin kita. Ya, harapannya seperti itu. Jadi anak-anak saya arahkan seperti itu. Lalu kita dorong, kita latih secara baik, yang benar, kemudian ya sabar. Yang namanya anak-anak harus melatihnya harus sabar. Tanpa sabar kasihan, nggak bisa mereka. Ya, beda dengan orang dewasa. Sabar seperti itu. Kemudian nanti akan ada prestasi. Ya, seperti itu. Prestasi apakah yang pernah diraih Bapak dalam melatih SSB itu? Wah, ini. Jadi saya itu sudah melalang buana selama 14 tahun. Ya saya melatih tubuh muda pertama kali ya ini. Kelahiran 98 ini. Ya. Kelahiran 98 itu saya pertama kali melatih di tubuh muda itu. Dan anak yang saya latih itu, bayangkan, saya datang itu mereka di bawah pohon itu. Saya bilang mana nama manajemennya, Pak, mana yang mau saya latih? Ya itu di bawah pohon itu, di bawah pohon angsana itu ada 5 anak itu. Saya masih ingat itu. Reza, terus Raka, terus Bima, terus siapa lagi? Oki, yang satunya Berapa ya? Dava ya Pak ya. Itu ada 5 anak itu. Kemudian saya panggil, nih sini le, salate. Mereka salate, walaupun 5 pun salate, karena anak-anak itu terisolir dari teman-temannya, ya. Karena mereka kurang bagus, kemudian pelatih yang lain tidak mau diikuti dia, terus salate. Memang saya tujuannya pengen menentukan anak, salate, kemudian setelah salate mereka merasakan kok enak pelatihnya ya. Terus mereka saya tanya, nah le, pemainmu kan, teman-temanmu kan banyak. Iya Pak, banyak. Yang mana nggak mau latihan Pak, tolong dihubungi le ya. Oh iya Pak, saya hubungi. Terus mereka sampai di rumah menghubungi teman-temannya, besok latihan ada pelatihnya, besoknya lagi latihan tambah banyak. Terus mereka ngelobi teman-temannya lagi, akhirnya sampai 23 anak itu. Nah, itu sampai 23 anak. Kemudian alhamdulillah mereka tambah baik ya. Yang namanya anak yang dulunya nggak bisa apa-apa menjadi baik, akhirnya mereka diincar sama pelatih-pelatih yang lain ya. Pelatih yang lain, kemudian mereka diambil. Ya saya silakan monggo. Memang satu tujuannya memandikan anak, pinterkan anak. Mau diambil pelatih lain silakan monggo, nggak apa-apa. Saya ikhlas waktu karena tujuan saya baik. Bicara nggak bisa menjadi bisa, ya silakan monggo. Dan akhirnya terus bisa prestasi, kemudian akhirnya saya dipercaya sama Buddha untuk pegang tim. Waktu itu saya belum pegang tim, dan saya cuma mencetak pemain. Setelah itu saya pegang tim, dan akhirnya saya bisa menjuarai ya. Ya, yang pertama kali saya juara itu kelahiran 2003 dulu. Ya, saya bisa juara 2003 B itu. Main Piala Ismangun itu tingkat nasional di Jogja. Nah, Bapak Ismangun, Dokter Ismangun itu mainnya di lingkungan Universitas Gadjah Mada Agama itu. Jadi stadionnya di dalam rumah, di dalam kampus itu. Ya. Padahal mereka tidak diumumkan. Alhamdulillah sampai di sana, kemudian padahal itu yang B, akhirnya mereka mainnya bagus,
Ya bukan karena saya, tapi karena kerja keras anak-anak itu, kemudian mereka bisa masuk final dan akhirnya final dengan tuan rumah mereka bisa juara. Final dengan tuan rumah malam mereka juga bisa juara. Kemudian saya bawa piala pertama dari Jogja ke Tugu Muda Semarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu Liga Danon. Alhamdulillah saya juara Jawa Tengah dan DIY. Kemudian juara 1 itu di Jatidiri, yang saya masih ingat itu sampai saya nangis tuh ya, karena bangganya terharu karena berkat kerja keras dari anak-anak, bukan karena saya, anak-anak, dan ya saya latih. Kemudian alhamdulillah dapat ridho dari Allah, saya bisa juara Danon tingkat Jawa Tengah dan DIY itu kurang lebih ada 800 tim itu saya bisa nomor 1. Kemudian saya berangkat mati Jawa Tengah DIY ke Jakarta, alhamdulillah tingkat nasional saya juara 2 lagi ya, juara 2, alhamdulillah kita syukur. Setelah itu dari itu kemudian saya dipercaya lagi pegang 2007, setelah 2004, 2007 saya pegang 2007 itu malah alhamdulillah bisa melawan Buana ya, pernah juara di Purwodadi. Kemudian 2007 pertama kali ikut turnamen Piala Bupati Bantul ya, itu baru dia ikut itu turnamen Piala Bupati Bantul, alhamdulillah mereka bisa juara 1 ya, saya baru melihat itu, orang tuanya semua menangis itu ya, saya baru melihat anak-anak tanding juara, orang tuanya semua menangis ya, karena terharunya mereka tidak pernah juara kemudian bisa juara, orang tuanya menangis semuanya ya, sampai kipernya diangkat-angkat itu ya, saya sangat terharu. Kemudian setelah itu 2007, kemudian 2007 masih ada banyak sekali Piala Bupati Grobogan mereka juga juara 1, kemudian Piala Milo mereka juara 2, kemudian Piala Bupati Tegal mereka juara 1, kemudian Piala Rektor UNES mereka juara 1 ya. Kemudian Piala Pokakap mereka juara 2 ya, ditaruh seperti itu. Jadi dengan 2007 ini saya banyak juara ini, sering banyak juara karena lebih lama saya latih ya, Kemudian setelah itu saya diserahi sama manajemen pegang 2010 ya, 2010 pun sama ya, dari yang nggak bisa mereka saya jadi bisa, kemudian bisa prestasi membawa nama baik muda ya, mereka pertama kali juara itu walaupun tidak juara 1, juara 2 Piala Kemerdekaan di Ambarawa, kemudian setelah itu juara 2 di Piala Putra Mustika Dura, kemudian mereka kemarin ya baru saja ini juara 2 Piala Askap Kabupaten Rembang ya, Kabupaten Rembang juara 2, kemudian kemarin juga sama juara 3 Piala untuk Askot ya, Askot Kota Semarang seperti itu. Dan alhamdulillah ini saya dikasih PR lagi nih sama manajemen. Saya baru 2 minggu ini pegang anak-anak 2011 ya. 2011 saya suruh pegang, kemudian dari manajemen memberi kebijaksanaan saya disuruh sekolah lagi, sekolah untuk TAFB dan ada mau dibantu manajemen juga. Jadi insya Allah nanti saya akan ikut lagi nanti ya, walaupun saya sudah tua nggak apa-apa, mau sekolah itu tidak ada umurnya ya, selama kita ada kemauan nggak apa-apa seperti itu untuk peningkatan. Jadi semuanya nanti saya kembalikan pada anak-anak, tambah pengalaman saya, tambah ya ilmu saya nanti yang kembali ke anak-anak ya, seperti itu. Jadi untuk ini saya diberi tugas untuk 2011 untuk pegang tim 2011 ini ya, ini memang kerja keras ya, kerja keras. Saya senang ya, senang tantangan
ya senang tantangan biar anak-anak lebih maju lagi dari anak yang tidak apa-apa menjadi anak yang bisa apa-apa ya. Baik Bapak, sekian dari wawancara tadi. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ya. sebelumnya telah menyempatkan waktu buat saya untuk mewawancarai Bapak. Ya sama-sama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.